Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sukses. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Senang sekali bisa berdiri di depan ini, melihat kehadiran Bapak Ibu semua. Merupakan sebuah kesempatan baik bagi saya, merupakan momen terbaik bagi saya untuk belajar dari Bapak Ibu, dan mungkin juga Bapak Ibu bisa belajar dari pengalaman hidup saya. Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Sungguh ruangan ini menjadi begitu cerah, menjadi begitu semangat dengan kehadiran Bapak Ibu. Kita telah masuk ke sesi yang keberapa Bapak Ibu? Berapa? Iya, udah capek kayaknya Bapak ya. Dari pagi duduk terus capek kayaknya ya. Udah masuk yang kelima kita nih ya. Yang mudah-mudahan wajah yang cerah, senyuman yang optimis masih membantu kita untuk tetap stay di ruangan ini, pikiran dan badannya, insyaallah. Ya, setuju Bu ya? Oke, saya berharap Bapak Ibu semua kehidupannya semakin hari, semakin lama, semakin bertambah sukses, bertambah mulia, semakin optimal, karir dan kehidupannya semakin lebih baik lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, baik sekali ya. Mungkin tadi MC telah memanggil nama saya. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengenal. Ya, mungkin yang kenal mungkin baru beberapa orang, kebanyakan belum kenal. Nama saya Bayi Haki. Saya datang jauh dari Sumatera, Bu ya, dari Medan. Kira-kira di ruangan ini ada yang juga dari Medan mungkin, Bapak Ibu? Oh, ada teman saya, dari supporter nih ya. Berapa orang kira-kira di supporter dari Medan? Ya? Oh, berapa orang? 3 orang. Ya, mudah-mudahan bisa menambah semangat PSMS Medan, Pak ya. Oke, pada hari ini kita akan bicara mengenai hidup yang optimal, mengoptimasi hidup. Bapak Ibu kepingin hidupnya dioptimasi, lebih dioptimalkan, kepingin? Ya, insyaallah, mudah-mudahan semuanya mau ya. Saya Bayi Haki, nama yang mungkin cukup singkat, tapi justru di balik singkatnya nama, orang kadang-kadang kesulitan panggil nama saya, kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa, Bapak? Karena ada topnya, ada kol-kolahnya, ya, ada kol-kolahnya. Jadi manggil nama saya harus betul-betul tepat. Nggak boleh cuma Bayi Haki, tapi Bayi Haki, jadi ada kol-kolahnya. Makanya hanya orang beriman yang tepat nyebutnya. Yeah. Kemudian juga gini, kadang-kadang orang suka manggil nama saya itu kesulitan. Saya pun nggak ngerti. Karena perasaan namanya singkat, gampang Bu ya. Bayi Haki simpel ya. Tapi lagi-lagi karena nggak beriman nyebutnya payah. Ya, jadi gini. Sering sekali orang salah nyebut, salah satunya itu salah nyebutnya. Mereka manggil nama saya apa Pak? Baik hati. Nah, baik hati gitu. Nah, jadi agak berbunga-bunga gitu Bu ya, Bapak. Waktu dipanggil Bayi Hati, ya istilahnya dari doa, insyaallah. Jadi saya berusaha hati saya semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi, insyaallah. Dan juga Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu lihat profesi dan aktivitas saya, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Ini dibuat-buat aja supaya keren, atau memang sebenarnya seperti itu? Ya, percaya nggak Bu? Kan bisa aja saya buat macam-macam tuh. Bapak Ibu nggak tahu saya di Medan ngapain, ya kan? Betul kan, ini bohong-bohongan nih supaya keren aja nih ya. Oke, saya hari ini masih menjadi seorang auditor di Pelindo. Hari ini saya ini cuti, sedang cuti nih Bapak Ibu. Cuti 8 hari, persiapan untuk launching. Jadi persiapan betul-betul disiapin. Karena sebenarnya Bapak sekalian, kemarin planningnya itu saya turunnya di Juni. Namun takdir Allah, saya akhirnya harus tetap perform di bulan April ini. Jadi ya sudah, namanya materinya materi ada cerita optimis, kita campur nekat Bapak Ibu, campur nekat. Karena dalam hidup ini kadang-kadang kita butuh yang namanya kenekatan, tapi nekat yang terukur, bukan nekat sembarang nekat seperti bonek. Bonek itu kan nekat, betul-betul nekat ya. Oke, kemudian saya juga sampai hari ini masih belajar jadi konsultan. Kadang-kadang campur-campur, kadang-kadang jadi penasihat spiritual, kadang-kadang jadi tempat orang curhat, macam-macam. Dan hari ini juga masih jadi pengasuh TPA, sebuah TPA
di Medan sejak tahun 95. Dari TPA itu berkembang menjadi sekolah dasar Islam terpadu, alhamdulillah. Jadi yang jadi masalah kadang-kadang pada saat saya sering pergi-pergi, murid-murid itu sering komplain. Ya, mereka manggil saya mu'alim. Ada di sini yang mu'alim juga. Biasa Bapak kalau dengar nama mu'alim, kemana ininya? Asosiasinya kalau dengar mu'alim, kapal ya. Jadi kalau mu'alim itu guru, ngajar ngaji, namanya mu'alim juga. Ya, mu'alim, orang yang mengajar. Nah, jadi mereka komplain, mu'alim kok pergi-pergi aja mu'alim katanya. Ya, jadi kadang sedih juga Bu. Sedih meninggalkan mereka. Karena mereka kadang-kadang gak ada yang gantiin ngajar. Tapi karena ya sana sini penting, semuanya penting, ya pandai-pandai untuk memenuhi. Namun mereka menjadi tidak ada yang ngajar, itu aja korbannya mungkin. Jadi kadang-kadang saya berpikir kalau bisa lah tubuh ini di kopi jadi 2 atau lebih, ya kepingin di kopi, tapi kan nggak bisa. Peran kita tuh banyak sekali, tapi kesempatan kita untuk memenuhi waktu di dalam berbagai peran itu terbatas sekali. Betul Ibu? Betul ya. Jadi, nah intinya apa? Intinya ini saya tunjukin kepada Bapak sekalian, bukan untuk pamer, bukan supaya dibilang banyak kegiatan, tapi ini cuma satu, bahwa saya kepingin hidup saya ini optimal. Itu aja, nggak ada yang lain. Saya kepingin hidup saya optimal. Hidup saya ini menjadi sesuatu bagi lingkungan sekitar saya. Itu aja, nggak ada yang lain-lain. Dan itulah yang hari ini kita coba bahas sedikit dengan waktu yang begitu terbatas. Kita kepingin sama-sama belajar bahwa ya memang hidup kita harus optimal. Tadi seorang bapak waktu tadi di samping sebelum sholat tadi ada seorang bapak nanya, bapak ya tadi ya. Enggak. Jadi bapak nanya, Mas materinya apa? Saya bilang materi saya Pak life optimizer, saya bilang. Oh, si bapak langsung nangkap. Oh, jadi nggak boleh duduk-duduk ya Mas ya? Nggak boleh duduk-duduk. Jadi ini keren nih, keren. Jadi langsung nangkap, berarti kita harus banyak aktivitas. Ya, harus banyak aktivitas. Jadi caranya gimana? Alhamdulillah, Bapak duduk di tempat yang tepat, hadir di tempat yang tepat. Tadi kan nanya ke Pak Pri tadi gimana caranya gitu ya. Nah, mudah-mudahan sedikit nanti bisa membantu. Nah, Bapak sekalian, kita sering menemui dalam dunia kerja, dalam dunia kantor ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang punya amanah pekerjaan, tetapi mereka tidak melaksanakan amanah tersebut. Ya, kita bisa melihat misalnya ada orang-orang yang di jam-jam kerja yang mestinya dia hadir di kantor melayani orang-orang yang perlu sesuatu terhadap kepentingan mereka, tapi karena orangnya nggak ada, pelayanan menjadi tertunda atau terhambat. Ya, ada juga yang di sela-sela waktunya dia main Facebook, ya main Facebook. Kemudian ada juga yang sudah malas-malasan di dalam pekerjaan, dan juga mati-mati. Dan banyak juga yang bolos ternyata. Ya, nah ini kondisi yang kita hadapi dalam keseharian kita. Kira-kira Bapak Ibu setuju gak nih? Kira-kira beberapa kondisi ini mungkin menggambarkan dulu ya. Dan terbukti bahwa dari survei yang dilakukan oleh Gallup Worldwide yang dilaksanakan selama 2011 sampai 2012, ternyata hampir 92% para karyawan itu tidak termotivasi. Hampir 92%. Bayangkan jumlah yang lebih dari setengah. Luar biasa. Ya. Sehingga saya pikir wajar hari ini tingkat pelayanan publik di berbagai daerah, termasuk mungkin di daerah saya sana, itu memang luar biasa, buruk sekali memang. Ya. Dan hanya 8% yang punya motivasi dulu. Jadi survei tadi dilakukan di 142 negara, ya, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia ditemukan yang punya motivasi untuk bekerja itu hanya 8%. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di ruang ini, kenapa hadir di ruang ini? Saya yakin Bapak Ibu merupakan bagian dari yang 8% ini, saya yakin, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, yakin ya. Jangan gak yakin. Loh, saya masuk kan 8%. Harus yakin, ya, karena hadir di ruangan ini merupakan sesuatu hal yang menunjukkan adanya semangat. Semangat. Banyak orang hari ini kan gak mau belajar lagi, Bu.
paling itu juga diulang-ulang, diceritain, kan gitu kan, sehingga orang malas untuk belajar. Kemudian, padahal bro sekalian, setiap hari sewaktu matahari pagi terbit, mestinya kita punya semangat baru, harapan baru, ya, seiring dengan kita bertugas di kantor kita. Namun karena motivasi tadi tidak ada, maka hilang. Dan bahkan yang lebih lucu lagi bro sekalian, kira-kira kalau di Indonesia alasan orang nggak masuk kerja itu kan macam-macam, Pak Ibu, betul ya? Betul ya? Oke, mungkin Bapak mohon sharingnya kira-kira ada. Apa sharingnya kira-kira? Kalau orang nggak masuk kerja itu biasa gara-gara apa? Sakit ya? Sakit umum Bapak ya? Sakit umum sekali ya. Bapak tadi mohon maaf lupa saya tanya. Pak Ari ya, terima kasih Pak Ari. Tepuk tangan untuk Pak Ari ya. Sakit, Ibu dengan Ibu Desita. Oke Ibu, kira-kira orang tidak masuk kerja alasannya apa? Jenuh ya. Seperti tadi ya, sudah malas-malasan. Dan yang di Amerika juga dilakukan penelitian, ternyata nggak jauh-jauh beda. Ya, di sana itu secara total untuk dunia itu 13% yang termotivasi, 13%. Dan kita ambil sebuah alasan yang cukup unik. Apa alasannya? Katanya gini, pada pagi hari ini saya bangun dengan kondisi yang begitu mood dan begitu semangat. Tapi saya takut kalau saya masuk kantor, mood saya hilang tadi ya. Jadi alasannya itu Pak, nggak masuk kantor. Ya, alasannya itu. Enak bener nih orang ya. Jadi gara-gara takut moodnya rusak, dia nggak mau masuk kantor. Jadi alasannya itu. Ada lagi yang alasannya lebih lucu lagi, lebih ekstrim apa? Dia naik mobil di atas tol, tiba-tiba katanya gigi palsunya terbang di atas tol. Nah, luar biasa nih. Ini alasannya super kreatif apa super konyol ya? Seperti itu, ya, 10 besar alasan-alasan orang nggak masuk kerja. Jadi luar biasa. Bapak sekalian, hari ini kita melihat banyak orang-orang yang sudah sukses, sudah di puncak karir, sudah di posisi yang tinggi sekali, tapi dia masih belum puas, masih merasa pencapaian itu ya belum memberikan kebahagiaan, kepuasan. Tapi ada juga orang yang dia itu bekerja, tapi sudah nggak punya lagi motivasi, atau sudah merasa di zona aman, ya, di zona aman dia udah merasa, jadi nggak perlu lagi meningkatkan kemampuan atau menerima tantangan baru. Ada juga orang yang sekedar bekerja aja nih, yang penting kerja, karena dia merasa karirnya itu nggak bakalan lagi akan meningkat. Dan yang paling celaka yang keempat adalah dia orang yang hadir atau nggak hadir di perusahaan, nggak ada kontribusi sama sekali. Ada mungkin seperti itu Pak Ibu ya. Ada empat kondisi itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita atau di kantor kita. Mungkin kalau saya boleh tahu, kondisi yang pertama tadi apa Ibu? Kondisi yang pertama, orang yang sudah apa? Sukses, tapi dia merasa apa? Merasa pencapaiannya ya belum optimal, bisa jadi belum optimal Pak, benar, bisa jadi. Ya, ada nggak yang bisa sharing mungkin di antara Ibu kira-kira? Bapak mungkin ada punya pengalaman di kantor mungkin Bapak? Ada? Kira-kira? Dengan Bapak Pak Taufik ya? Kira-kira Pak Taufik mungkin ada bisa sharing? Dia udah di puncak sukses tapi merasa masih belum bahagia, belum senang. Seperti apa kira-kira Pak Taufik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sharing. Ya. Justru orang yang sukses, orang yang banyak kerjaannya, banyak idenya itu justru orang yang selalu haus untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Justru kalau kita nggak punya kreativitas, itu berarti kita bukan orang yang sukses. Iya, iya. Ya, jadi justru saya cuma memprovokasi Bapak Ibu sekalian di sini bahwa kalau kita punya ide-ide baru cemerlang, berarti kita adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang pasti bisa maju dengan baik. Karena keinginan manusia itu selalu ingin lebih Pak. Yes. Ya, cuma itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan untuk Pak Taufik, Ibu. Ya, ini luar biasa, menambah lagi wawasan kita. Kemudian yang kedua tadi, ada Bapak Ibu yang masih ingat yang kedua tadi? Apa yang kedua? Yaitu orang yang bekerja sudah merasa di zona
aman ya, sudah jujur aman, jadi nggak merasa lagi perlu ningkatin kemampuan. Kalau ada training dia nggak kepingin ikut atau apa itu training gitu ya. Kemudian dia nggak punya lagi motivasi untuk dapat tantangan-tantangan baru. Untuk yang kedua ini mungkin ada kira-kira Bapak Ibu ya, apa namanya sharingnya mungkin ada yang bisa berbagi. Yang kedua Bapak mungkin kayaknya ini tertarik nih ya Bapak, silakan dengan Bapak-Bapak. Pak Evan, oke, Pak Evan mungkin bisa sharing untuk kondisi yang kedua mungkin seperti apa kira-kira. Ada nggak orang seperti itu di perusahaan Bapak atau mungkin teman atau saudara kita yang di kondisi itu? Oke. Nama saya Evan, tapi saya tidak bekerja di suatu perusahaan. Saya self employee. Pengalaman saya melihat teman-teman saya mungkin ya Pak ya. Saya sangat concern memang dengan bagaimana caranya 24 jam bisa bermanfaat buat orang lain yang terutama. Tapi di Indonesia yang saya research, kebetulan saya masih sekolah juga sekarang. Iya. Saya research di Indonesia memang minat untuk belajar untuk mengoptimalisasikan waktu itu sangat sedikit sekali. Tetapi ekspektasinya tinggi gitu. Jadi kalau yang saya lihat di Indonesia itu kalau bisa tidak usah capek kerja tapi dapatnya besar. Yes. Nah, Banyak orang gitu. ya, jadi mereka nggak mau susah-susah tapi pengennya dapatnya yang sangat besar gitu. Yeah. Nah, saya lihat ini banyak sekali. Jadi kalau saya pancing teman saya untuk yuk kita ngobrol tentang satu hal ini, mereka pelan-pelan mundur gitu. Karena mereka menganggap itu akan menyusahkan dia. Padahal itu sebenarnya yang akan membawa dia untuk satu langkah lebih maju dari yang dia sekarang. Gitu. Jadi yang saya lihat kalau kondisi yang saya lihat memang banyak sekali kondisi-kondisi itu ada, tapi bervariasi juga tergantung di mana lingkungan kita ada dan siapa orang-orang yang kita hadapi. Iya, kasih banyak Pak Ivan. Tepuk tangan untuk Pak Ivan. Ya, luar biasa. Jadi mau kerja sedikit hasil banyak mungkin gitu Pak ya. Lebih kurang gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang masih ingat ketiga? Tadi apa ketiga? Sekedar bekerja dan nggak merasa punya lagi kesempatan untuk punya karir yang lebih baik. Ada yang mau sharing kira-kira? Bapak Ibu? Mungkin sektor tengah nih kayaknya ya. Mas, mungkin bisa? Ya, dengan Mas apa Mas? Mas Angga, silakan Mas. Kira-kira sharingnya. Kebanyakan orang kerja itu bukan karena panggilan jiwa, tapi karena panggilan kerja. Yes. Dan dia bekerja bukan karena sepuluh gaji. Oh, 10 gaji Mas ya, istilah baru ya. Oke. Jadi mereka seolah meludah, kalau kata Pak Jamil itu meludah di air sumur yang dia minum sendiri. Mereka minum dan mereka mudah di situ juga. Jadi mereka makan gajinya, tapi mereka nggak bisa keluar dari situ. Jiwa mereka udah nggak di situ lagi, hati mereka nggak di situ lagi, tapi mereka tetap bekerja. Jadi seolah ya otomatis yang dia berikan kepada perusahaan pun nggak akan maksimal. Jadi jika mereka ada di situ tapi hatinya di luar, lebih baik dia mulai melakukan apa yang dia cintai daripada dia tidak bisa mencintai apa yang dia lakukan sekarang. Iya. Betul. Dahsyat ya. Mas Angga tadi sorry. Mas Angga, makasih banyak. Tepuk tangan untuk Mas Angga. Ya, mungkin tadi mewakili gambar yang slide di awal tadi ya, yang 92% ya. Yang keempat, masih ada yang ingat? Yang keempat, apa tadi yang keempat? Ada, tidak adanya, atau hadir, tidak hadirnya dia, tidak punya kontribusi. Ini dari yang ibu-ibu tadi, belum kayaknya ya. Mewakili ibu-ibu, ada yang bersedia sharing? Yang keempat, kira-kira? Ada? Ibu? Mohon ibu mungkin ya, kayaknya ini kedap-kedip pada yang kepingin. Yuk. Ya, oh. Ibu, ini keempat. Ada yang bisa sharing? Oke, jadi ini kalau yang keempat kira-kira ada kita temukan kan Bapak Ibu di kantor. Jadi sekedar fingerprint aja nih, fingerprint ya, sekedar aja nih. Oke, itu cabut. Nanti sore datang lagi, ada nggak gitu? Ada kayaknya Bu ya. Mungkin itulah yang menyebabkan produktivitas di satu perusahaan tidak bagus ya, karena banyak sekali IP yang mungkin seperti itu ya. Nah, untuk mudah-mudahan kita jauh dari hal seperti itu ya, karena kita bagian dari yang mana tadi? 8%. Oke Bu sekalian, sebelum kita masuk slide berikutnya, mohon coba semuanya rentangkan tangannya kiri kanan, coba ya rentangkan. Ya, sambil kita ingin ngantuk mungkin ya, karena ini jam-jam kritis nih, harus banyak bergerak. Oke, dah. Sekarang ke muka belakangnya coba juga, ya.
Oke, ya. Nah, bayangkan bagaimana rasanya kalau kita berada di ruangan yang luasnya hanya seluas kira-kira berapa tadi? Kalau kita buka belakang, sampai tadi berapa kira-kira luasnya dulu? Ada 2 meter. Waktu tangan Bapak panjang sekali loh. Ya, 2 meter. Oh, panjang sekali. Oke. Jadi gini, kira-kira bayangan Bapak Ibu kalau segitu ukurannya itu di mana kira-kira Bu? Ada di mana tuh kira? Ya, di WC. Iya, WC umum ya. Oke, selain WC umum apa kira-kira? Bukan lahat ya. Oke, yang lain mungkin? Jadi dia tempat itu mungkin bisa jadi gelap sekali. Lampunya mungkin berkelada redup gitu. Kira-kira apa? Di mana itu? Penjara ya, betul ya. Bapak hebat tebaknya nih, penjara. Dahsyat ya. Udah pernah Pak ya? Wah, dahsyat. Oh, astagfirullahaladzim. Sudah kembali di jalan yang benar Pak ya. Dahsyat ini, dahsyat ya. Jadi kalau sekalian, setiap hari kita kan ke kantor nih. Ada yang mungkin sudah puluhan tahun, sudah 10 tahun, 20 tahun, mungkin juga ada yang 25 tahun. Mungkin ada yang di sini sudah bekerja di atas 20 tahun, ada nggak? Di atas 20 tahun. Oh, Pak Pri ya? Pak Pri ya? Selain Pak Pri, Ibu ya? 20 berapa tahun Bu? Oke, ganti-ganti, tapi itu total nggak apa-apa Bu? Boleh itu, boleh. Berapa tahun? Lebih dari 20. Bapak? 25 tahun ya, oke. Kira-kira selama 25 tahun kerja Bapak semakin semangat, spiritnya semakin tinggi kira-kira, atau mungkin datar atau gimana? Bisa sharing Bapak? Ya, stabil ya Pak ya, konstan ya. Oke, jadi kalau kita bekerja itu semakin hari semakin membosankan, maka seperti kita berada di dalam penjara. Padahal hari-hari kita paling banyak kita habiskan di mana? Di kantor. Sepertiga atau mungkin lebih waktu itu habis di kantor. Apalagi seperti Jakarta. Perginya jam berapa? Jam 5, ya jam 5. Pulang jam 10 malam ya. Nunggu nggak macet lagi di luar ya. Dahsyat sekali. Berapa jam tuh Ibu? Pulang rumah hanya untuk tidur, besok bangun gitu lagi. Bayangin coba, dahsyat sekali itu. Ya, seperti mesin, ya. Di jalan juga ketemu lagi macet. Seperti itulah ritme hidup kita sehari-hari. Sehingga betul menekan kita, ya. Dan tanpa kita sadari, semakin hari kita semakin jenuh. Nah, itulah gunanya kita belajar ilmu optimizer. Artinya, supaya motivasi kita tetap terjaga, kita punya strategi, ya. Nah, saya sebagai life optimizer bersama Anda Bapak Ibu, kita semua hari ini akan sama-sama belajar bagaimana agar kehidupan kita itu, apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap berada dalam sikap dan tindakan yang tepat atau positif, apapun kejadiannya. Apa itu life optimizer? Life optimizer adalah satu cara untuk menjadikan hidup sebagai sarana untuk menebar kebaikan, sehingga suasana di mana kita berada, di mana lingkungan kita berada, itu semakin produktif dan tercerahkan. Seperti itu. Jadi apapun profesi kita hari ini, baik yang tadi mungkin ada yang di kantor, ada yang di luar kantor, nggak ada masalah. Intinya kita tetap bisa menebar kebaikan. Seperti Pak Evan tadi mungkin ya. Nah, Pak Evan tadi luar biasa. Cocok. Berarti Bapak sepakat dengan life optimizer ya. Ya, insyaallah. Jadi hari ini kita akan bahas ya, dengan waktu yang terbatas kita coba untuk membahasnya ya. Nah, kita tahu juga bahwa di kantor itu penuh dengan yang namanya kompetisi, dari yang sehat sampai yang tidak sehat. Kadang-kadang di kantor itu penuh dengan intrik-intrik juga. Kadang-kadang ada pola karir dibuat begitu indah, pakai konsultan segala macam. Udah jadi pola karirnya, apa yang terjadi? Ganti direksi. Maka pola karir pun bubar jalan, bubar tanpa penghormatan pola karirnya, bubar nggak dipakai. Sementara ada orang-orang yang bekerja itu betul-betul dia merasa harus sesuai dengan pola karir, sehingga pada saat dia tidak mendapatkan karir yang mestinya menjadi haknya, yang terjadi apa? Dia merasa apa? Tidak motivasi. Loh, aku kerja baik-baik, sungguh-sungguh, optimal, mengeluarkan seluruh kemampuan,
kok malah tidak aku ini promosikan. Bisa jadi seperti itu muncul dalam benak kita. Yang lama-lama, pelan-pelan, motivasi kita pelan-pelan mulai apa? Merosot pelan-pelan. Kenapa merosot? Kalau sudah motivasi kerja menurun, merosot, maka semangat juga akan berkurang, menurun juga. Akibatnya apa, Bu? Produktivitas kita akan menurun juga. Akibatnya pendapatan kita bisa jadi tetap, karena kita akan sulit untuk promosi karena nilai daripada produktivitas rendah. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Merambat ke rumah tangga. Karena apa? Rumah tangga kita kebutuhan meningkat tapi pendapatan tidak ikut. Ya, masuk akal ya, Bu? Masuk akal? Oke, kalau masuk akal tangan yang ke atas, ya. Masuk akal dimasukkan ke akalnya. Oke. Ya. Kemudian juga ini luar biasa, ya. Pernah lihat ini di kantor Ibu? Oke, nggak sempat dibenahin ke Ibu ya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar kantor itu menjadi tempat yang sumpek. Udah kerjaan nggak siap, ya kan? Belum siap satu, muncul lagi satu dan seterusnya. Ya. Sementara di sisi lain bekerjanya hebat, tapi kalau istilahnya PGPS sudah sering dengar, Bu ya. Sudah sering dengar ya PGPS ya. Pintar goblok pendapatan sama. Itu dia. Jadi, tapi kalau kita punya sikap yang tepat ya terhadap berbagai kondisi tersebut, maka kita tetap bisa mengelola emosi kita. Artinya, kalaupun kita tidak mendapat promosi tersebut, tidak menjadi masalah bagi kita. Karena kita tahu bahwa jabatan bukan sekedar cerita kekuasaan atau pendapatan, tetapi jabatan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Itu dia. Jadi kita tetap punya sikap yang tepat. Apapun kondisi perusahaan kita tetap punya sikap dan tindakan yang positif. Itu dia. Jadi kita nggak terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Itu dia. Nah, untuk bisa memiliki sikap yang positif tersebut, agar bisa hidup kita, motivasi kita tetap baik, maka kita harus paham prinsip-prinsip yang ada, yang harus kita yakini dan kita pahami. Yang pertama dari prinsipnya apa? Setiap kebaikan walau sekecil apapun akan mendapat balasan. Jadi pada saat kita mungkin tidak mendapatkan promosi tadi, bagi kita itu bukan hal yang menjadikan kita menjadi menurun kinerja kita, ya. Karena apa? Karena kita yakin dengan firman Allah, diantaranya bagi yang muslim di dalam surah Al-Zalah, ya, sama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi gak ada yang gak dibalas, Bapak Ibu. Baik buruk yang kita buat, ada balasannya. Jadi pada saat dia motivasinya turun dan dia tidak punya tindakan yang tepat, ya, dia ikut-ikutan uring-uringan mungkin. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Perusahaan tidak rugi. Walaupun mungkin akan ada dampak kepada perusahaan, akan rugi juga perusahaan. Tetapi yang paling merasakan itu kan si individunya, ya Bu ya. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya adalah prinsip ukur kekekalan energi. Jadi energi dunia bersifat tetap, tidak akan ditarangi dan tidak akan pernah hilang. Yang ada hanyalah berubah bentuk. Jadi istilahnya apapun yang kita lakukan, Ibu, semuanya itu ada balasan. Baik balasan positif maupun balasan negatif, balasan baik atau buruk. Maka kita harus menabung tabungan baik. Sebanyak-banyaknya kita tabung tabungan baik supaya cairnya juga yang baik. Prinsip kedua, bahwa sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dalam hidup kita, prinsip life optimizer adalah bagaimana umur kita, waktu kita, energi kita itu betul-betul positif menjadi sumber kebaikan. Itu dia. Oke, sudah ada yang kenal juga atau banyak yang kenal dengan gambar ini? Siapa nih, Pak? Ya, Pak Epi Tronggono ya. Jadi Pak Epi Tronggono ini merupakan orang yang termasuk mengamalkan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Beliau termasuk mengamalkan. Beliau telah mengalami masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sangat berat. Pada saat beliau punya utang sampai 62 miliar. Dan alhamdulillah pada saat beliau mengikuti trainingnya guru kita, Pak Jamil, ya, Pak Jamil ada di belakang, ya, tepuk tangan untuk Pak Jamil, guru kita semua, ya. Dan
beliau mendapat momentum sewaktu ikut trainingnya Pak Jamil. Dia dapat momentum yang luar biasa. Dia punya utang 62 M, namun 5 tahun ke depan dia sudah punya aset sekitar hampir 5 triliun. Ya, luar biasa. Dari punya utang 62 M, 5 tahun ke depan sudah selesai utang dan punya aset yang luar biasa. Kenapa? Ternyata beliau mengamalkan prinsip yang kedua tadi. Setiap hari sampai hari ini beliau membiasakan untuk memberi makan orang-orang tidak mampu, orang duafa. Setiap hari itu 500 paket dikasih, setiap hari. Bayangkan, 500 paket setiap hari. Maka wajar kalau nilai asetnya itu terus semakin lama semakin bertambah. Karena orang yang memberi itu tidak mengurangi daripada hartanya, justru semakin nambah. Selanjutnya Bu, jadi untuk bisa kita mengamalkan prinsip tersebut, tentu ada kunci-kunci yang harus kita ketahui. Yaitu adalah kunci untuk meraih hidup yang optimal. Mau tahu Bapak Ibu kuncinya? Mau tahu? Oh ya, makasih. Nah yang pertama adalah apa? Syukur. Syukur ini mungkin gampang diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Ya, mengucapin syukur itu gampang sekali. Ya, apa itu syukur? Mungkin Bapak Ibu ada punya pendapat tersendiri dengan syukur. Ibu, mungkin Bu, syukur itu kira-kira apa? Dengan Bu apa? Bu, iya. Bu ini, mungkin silakan Bu ini. Dari tadi aku pengen ada yang sampai nih. Silakan Bu ini. Ya, syukur itu menurut Ibu ini apa kira? Menerima apapun yang kita dapatkan. Ya, menerima apapun yang kita dapatkan. Ya, sekarang ya tepuk tangan untuk Bu ini. Ya, menerima apapun yang kita dapatkan. Apa namanya? Menerima dengan senang hati, dengan lapang hati. Kecil, sedang, besar, semuanya disyukuri. Ya, contohnya apa? Kembali kita tadi cerita dunia kerja, bahwa kalau jabatan itu hari ini jabatan kita masih seorang, misalnya staf, syukurin dulu jabatan staf itu. Ya, kalau kita tidak mensyukurinya, kepingin cepat-cepat menjadi orang yang duduk di atas pucuk pimpinan misalnya, padahal belum pantas. Ya, tapi pada saat dia bersyukur, dia berusaha menambah kemampuan belajar terus. Ya, pada saatnya wajar dia akan duduk di pucuk pimpinan. Jadi bersyukur dulu dengan apa yang sudah kita miliki pada hari ini. Itu yang paling penting. Ya, contohnya itu dari jabatan, apapun ya Bang. Kadang orang terjebak dengan jabatan itu sehingga dia tidak mensyukuri. Ya, dia hanya melihat terus orang-orang di atasnya. Kalau dia punya harta sedikit, dia lihat orang yang hartanya banyak, sehingga gak akan pernah dia punya ilmu syukur, gak akan pernah punya dia. Kenapa? Selalu membanding-bandingkan. Ya. Nah, dengan adanya prinsip syukur ini, kunci syukur dalam jiwa kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya indah. Semuanya indah. Ya, tidak ada yang buruk. Itu dia. Kenapa penting syukur? Karena itu akan melipat gandakan nikmat-nikmat bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Apabila kamu bersyukur maka akan ditambah nikmat. Nah, contoh ini, banyak orang yang kerja di kantor kadang-kadang karena tidak punya rasa syukur, malas-malasan. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang bekerja itu luar biasa, resikonya kadang-kadang luar biasa, capeknya itu luar biasa. Tapi mereka masih punya senyum, masih punya semangat. Alangkah naibnya hari ini kalau orang di kantor kerjanya enak, ada AC, ya, komputer canggih, semuanya serba lengkap, nggak perlu kemana-mana, ada internet, tapi juga masih belum bersyukur. Sementara si ibu ini, ya, walaupun dengan beban yang begitu berat, masih ada senyuman yang dia berikan. Ya. Senyum manis ya. Ya. Kita senyum manis tidak lihat orang usia berapa, yang penting senyum manis. Ya. Oke. Yang kedua adalah apa? Kunci yang kedua adalah sabar, Ibu. Sabar. Sabar itu adalah menerima apapun kejadian dengan lapang. Jadi sebenarnya segala ujian yang kita hadapi, baik buruk kejadian itu dihadapi dengan sabar, ya, dengan lapang hati juga. Tapi ini kaitannya biasanya dengan apa? Ujian, ya, tantangan mungkin ya, sabar. Dalam Al-Quran disebutkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kejadian-kejadian di depan kita yang nampaknya itu memang sepertinya menyakiti kita, merugikan kita, tetapi
setelah kita tahu kejadian itu di masa depan, ternyata itu menjadi sebuah anugerah untuk kita ternyata. Cuma kita membacanya setelah waktu berjalannya waktu baru kita tahu. Kita mungkin dulu pernah menghadapi masalah, hari ini masalah itu masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada nggak? Nggak ada lagi. Udah lewat ya. Kenapa? Ya masalah akan berlalu. Ya. Yang ketiga adalah apa? Optimis. Optimis itu cara pandang hidup bahwa selalu ada solusi dari berbagai masalah kehidupan kita. Hari ini kenapa Bapak Ibu hadir ke ruangan ini? Karena Bapak Ibu optimis. Optimis akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dibawa pulang. Ya. Jadi ada 3 kunci yang perlu kita ketahui agar hidup kita optimal. Yang pertama tadi apa Ibu? Syukur. Yang kedua sabar. Yang ketiga optimis. Sekali lagi, apa yang pertama? Syukur. Sabar. Yang ketiga optimis. Itu dia. Sederhana sekali. Nah, kita telah sering mendengarkan ucapan syukur, sabar, optimis, sering sekali. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara syukur, bagaimana cara sabar, bagaimana cara optimis. Ya, di sini kita akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu cara yang pertama adalah cara bersyukur. Cara bersyukur yang pertama adalah menuliskan daftar kenikmatan. Ya, sekarang mungkin Bapak Ibu hari ini ada di antara kita yang mungkin hari ini punya masalah dengan berbagai macam corak. Lain kita mungkin lain masalahnya. Ya. Coba sekarang mungkin tuliskan satu masalah yang ada kita alami pada hari ini. Mungkin bisa tulis di kertas atau mungkin di HP Bapak Ibu ya. Tuliskan satu masalah aja. Ya boleh ringan juga boleh, berat juga boleh mungkin. Kemudian setelah itu tuliskan 5 kenikmatan yang hari ini kita dapatkan. 5 kenikmatan aja ya, karena waktu kita sudah sedikit. Silakan ya, 5 kenikmatan. Tadi pertama kan 1 aja masalah yang hari ini kita temui. Sudah belum? Nah, waktu tadi menuliskan masalah, mengkerut nggak nih? Apa kita? Kita mikirin masalah kan? Ya. Jadi langsung reaksi tubuh kita tuh reaksi yang gak enak, gitu ya. Tapi pada saat kita disuruh menuliskan nikmat, langsung kita senang, gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin bersyukur, salah satunya apa? Ingat kenikmatan-kenikmatan yang pernah ataupun yang sekarang masih kita rasakan kembali, sehingga kita pandai untuk bersyukur. Kemudian yang kedua adalah berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Ya, tiap hari kita ada sesuatu yang kita bagi kepada orang lain. Sekiranya kita hari ini menjadi seorang pemimpin di perusahaan, maka berbagi kebaikannya bagaimana? Kembangkanlah anak buah kita, bawahan kita, dikembangkan. Jangan malah dipencet. Malah jangan istilahnya ditahan supaya nggak usah naik, supaya nggak saingan kita gitu. Ya, jadi pemimpin yang bersyukur, maka dia berbagi kebaikannya gimana? Dia akan mengembangkan bawahannya. Yang pada akhirnya nanti dia juga yang senang. Kenapa? Pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan. Yang kedua, cara bersabar. Cara bersabar bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama adalah prasangka baik. Bahwa setiap kejadian apapun, insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Sangka baik. Karena Sang Pencipta Allah akan mengikut apa yang kita sangkakan. Allah mengikut sangka hambanya. Jadi jangan pernah kita punya yang namanya negatif thinking. Itu dia, prasangka baik. Dan yang kedua apa? Membuka diri. Membuka diri maksudnya apa? Bahwa di dalam masalah yang kita hadapi, kita kan sedang belajar sebenarnya. Kita bisa tumbuh seiring dengan masalah yang kita hadapi. Kita belajar. Maka kita perlu membuka diri. Karena kalau kita menutup diri, tidak belajar dari masalah yang kita hadapi, ya kita bisa jadi tidak mendapat solusi malah. Jadi prasangka baik dan membuka diri untuk sabar. Dan yang terakhir adalah optimis. Ya, cara optimis. Cara optimis. Yang pertama terus bergerak maju mundur. Pantang mundur. Maju pantang mundur. Ya, sorry. Ya, terus bergerak maju. Saya hari ini di depan ini berdiri di depan Bapak Ibu. Sebenarnya ini termasuk
terus bergerak maju nih, ya sedikit saya cerita mungkin nggak apa-apa. Kemarin saya sebenarnya launchingnya ini Juni Bu, Juni saya launching, tapi alhamdulillah hari ini bisa juga di depan Liverpool, di depan Ibu, alhamdulillah. Ya, kenapa? Keyakinan, optimis, ya itu tadi, ya terus bergerak maju. Pasti Allah akan memberikan pertolongan, karena niat kita baik, ya. Dan yang terakhir adalah upaya terbaik. Upaya terbaik itu apa? Pada saat kita misalnya mau naik pesawat, kita yakin bahwa pesawat itu pasti akan terbang on time. Sehingga kita berusaha mengerahkan segala daya, kita mencari angkutan tercepat yang bisa mengantarkan kita ke bandara, sehingga kita bisa on time juga. Nah, karena kita yakin dia akan berangkat. Maka dalam kehidupan kita, pada saat kita yakin bahwa masalah yang kita hadapi itu akan ada kebaikannya, akan menjadi jalan keluar bagi kita juga akan berusaha dengan upaya terbaik. Kita keluarkan yang terbaik dari kemampuan kita. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui cara bersyukur, cara bersabar, cara optimis, insya Allah kehidupan kita akan lebih optimal. Sebenarnya memang ini banyak strategi cara lagi, namun dengan waktu terbatas, jika Bapak Ibu ingin lebih tahu mendalam tentang ilmu Life Optimizer, kita bisa membuat sebuah training yang lebih lengkap tentu, insya Allah pada lain kesempatan. Nah, sebelum menutup presentasi ini, tadi kita ulangi lagi bahwa untuk meraih kunci hidup optimal, yang pertama tadi adalah syukur, yang kedua sabar, dan yang ketiga optimis. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu film ini. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies